Semoga hari ini lebih indah dari hari kemarin. Episode 55. RH Tuan Muda Arogan. Ini uang untuk kamu sebagai ganti rugi atas motor kamu yang rusak. Aku minta maaf jika sudah ceroboh dalam berkendara. Harley yang berdiri tidak jauh dari Rahel, meminta maaf dan mengganti rugi dengan sejumlah nominal uang kepada gadis yang mengaku sebagai Aruna. Oke, saya hitung dulu ya. Gadis galak itu mulai menghitung nominal uang yang telah diberikan oleh Harley. Sementara Rahel diam dan menyimak pembicaraan antara Harley dan Aruna. Oke, saya terima uang ini. Lain kali kalau berkendara hati-hati. Gadis yang bernama Aruna memberi nasihat kepada Harley. Oke, Nona, kamu mirip sekali dengan Linda. Apa kamu saudara kembar dari Linda? Tanya Harley menyelidik. Linda siapa sih? Aku tidak kenal. Ya sudah, aku mau pergi dulu. Lalu gadis itu gugup ketika dia dipanggil Linda. Dia langsung segera tancap dan melenggang pergi entah kemana. Rahel, aku curiga deh, kalau dia Linda, ucap Harley kepada Rahel dengan penasaran. Iya, aku juga curiga. Coba nanti dilihat saja dia kerja di resto atau tidak, jawab Rahel juga merasa curiga. Ya, nanti aku coba cek apakah Linda sedang di resto atau tidak. Yuk, kita lanjutkan untuk ke resto bunda kamu. Harley segera menuju ke mobilnya kembali untuk mengantar Rahel ke resto ibunya. Yuk, Rahel mengekor Harley sampai mereka meniki mobil. Beberapa detik kemudian, Harley sudah menyalakan mesin dan segera tancap gas. 10 menit kemudian, mereka sampai di resto milik Cynthia. Rahel, aku tidak bisa lama di sini. Aku ke resto dulu ya. Salam buat bunda, nanti aku telepon lagi. Tanpa menunggu jawaban dari Rahel, Harley segera tancap gas untuk ke restonya. Kemudian Harley melenggang cepat dari resto milik Cynthia. Rahel lalu segera mencari ibunya sampai akhirnya dia bertemu. Rahel, kamu sudah pulang? Tanya Cynthia kepada Rahel yang saat itu Cynthia sedang mencuci tangannya karena sengaja akan menyudahi aktivitasnya karena pekerjaannya sudah kelar. Iya, yuk, kita duduk di sana. Rahel mengajak ibunya untuk duduk bareng. Baik, kamu kalau lapar makan duluan gih. Tanya Cynthia yang mengkhawatirkan anaknya. Rahel sudah makan kok, bun. Tadi Rahel ditraktir makan oleh Harley di sebuah kafe karena ada hal penting yang harus diberitahukan kepadanya, jawab Rahel kepada ibunya di ruangan khusus resto milik Cynthia. Oh, memang? Hal penting apa sih? Tanya Cynthia penasaran. Bun, Rahel terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di jurusan sastra bahasa Inggris dan mendapatkan beasiswa magang ke negara London, ibu kota Inggris. Apakah bunda memberi izin kepadaku untuk ke sana? Ini peluang emas agar Rahel bisa sukses. Rahel menjelaskan kepada ibunya perihal magang ke London. Jauh sekali, nak. Bunda sih terserah kamu saja, yang penting kamu mampu dan sanggup. Lantas, ke sana dengan siapa? Tanya Cynthia sambil mengernyit. Dengan Pak Justin, bunda. Dia adalah dosen yang mengajar mata kuliah Rahel, jawab Rahel sambil meminum air mineral yang terdapat dalam botol karena haus. Oh, dosen laki-laki ya. Kamu harus hati-hati dan jaga diri ya. Bunda khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tanya Cynthia menyelidik. Iya, dia dosen laki-laki yang mengajar secara profesional, jadi bunda jangan cemas. Bunda doain saja semoga Rahel sukses dan bisa meraih cita-cita, ungkap Rahel dengan penuh semangat. Amin. Bunda selalu doain kamu kok. Ya sudah, sebelum berangkat ke sana kamu pasti harus mempersiapkan sesuatu dokumen penting seperti visa dan paspor. Kamu besok bisa segera mengurusnya.
Cynthia yang masih duduk bersama Rahel sambil mengawasi para karyawan mulai memberikan nasihat kepada anaknya agar segera mengurusi persyaratan yang dibawa untuk magang ke negara London. "Siap, Bunda," jawab Rahel dengan penuh semangat. Harley kini sudah sampai di resto King's Ramen. Mata Harley sedang mencari keberadaan Linda. Dan ternyata Linda tidak berada dalam restonya. Harley akan mencoba bertanya kepada salah satu karyawannya. "Tito, apa Linda hari ini berangkat kerja?" tanya Harley kepada salah satu pramusaji bernama Tito. "Tadi pagi, dia menelepon bahwa dia sedang sakit, Bos," jawab Tito sambil membawa pembersih kaca dan lap untuk membersihkan area ruangan yang kotor. "Oh, pantesan. Ya sudah, kamu bisa bekerja kembali," ucap Harley manggut-manggut sambil memegangi dagunya. Der-der. Ponsel Harley bergetar dan tertera nomor yang tidak dikenal. Dia langsung meneleponnya. "Ini dengan Harley. Saya Aruna, tolong saya, karena saya dikepung oleh preman dan motor saya menjadi jaminan. Saya akan mengirimkan alamat lokasi saya lewat nomor chat WA Anda." Lalu sambungan telepon tersebut mulai terputus secara sepihak. Suara wanita mirip dengan Linda tiba-tiba menelepon Harley dan tahu namanya. Ini sungguh tidak masuk akal. Ting. Terdapat notifikasi chat WA muncul. Lalu Harley segera membukanya. Nomor yang mengaku Aruna mengirimkan alamat lokasinya. Harley bimbang, apakah dia harus menuruti kemauan gadis tersebut? Tapi tadi dia mengatakan sedang dikepung oleh preman. Tanpa berpikir panjang Harley segera menuju mobilnya dan setelah dia menaikinya dia lalu mulai menyalakan mesin mobilnya dan segera tancap gas. 10 menit, Harley sampai di lokasi tujuan. Tidak lama dari arah belakang ada yang memanggilnya. "Harley, aku di sini." Seorang gadis yang mirip dengan Linda melambaikan tangan dan memanggilnya. Lalu Harley mendekati gadis tersebut. Dia sedang tidak dikepung oleh preman, melainkan seperti keluar dari halaman dan hanya memakai pakaian serba mini, yang membuat Harley menelan ludah karena jiwa kelelakiannya yang normal mulai meronta. Namun, dia berusaha untuk tidak goyah. "Hei, Nona, di mana preman yang mengepung kamu? Aku tidak melihatnya, ataukah kau sedang berusaha membohongiku?" tanya Harley menyelidik. "Tenang dulu, Harley. Ayo ikut denganku." Aruna mulai menarik tangan Harley dan mengajaknya ke suatu tempat. "Lihat, mereka sudah saya ikat. Kamu datang terlambat, tuan muda." Aruna menatap Harley dengan tatapan misterius yang membuat hati Harley tidak karuan. Siapa sebenarnya gadis itu? Harley berusaha tidak memperlihatkan sikap kekacauan hatinya. "Maaf. Saya kira kamu membohongi saya. Lantas, saya harus berbuat apa?" tanya Harley yang seperti orang bodoh. "Kalau seperti itu, Anda terlihat semakin tampan, tuan muda Harley." Aruna tersenyum dan mencolek pipi Harley yang lembut dan tembem. "Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu tahu nama saya?" tanya Harley yang semakin penasaran. Kap. Tanpa diduga, gadis itu mencium pipi Harley. Harley semakin goyah imannya. Karena wanita itu misterius dan sensual. Harley diam sesaat karena pikirannya sedang menerawang entah kemana. Yang biasanya dia dengan mudah membentak wanita yang dia kenal, tetapi dengan gadis yang bernama Aruna tersebut membuatnya hanya diam tak berkutik. "Harley, kamu melamun?" tanya Aruna sambil menatap manik mata Harley yang tajam bagai elang. Episode 56. Di siang hari tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Harley sekelebat teringat dengan Rahel, gadis pujaannya. Sebelum dia mengenal lebih jauh tentang wanita misterius tersebut, Harley akan berusaha lari. Namun, tangannya dicekal kuat oleh gadis yang bernama Aruna yang masih berada di depan halaman rumah yang sepi. "Harley, kamu mau kemana?" tanya Aruna yang takut jika Harley akan segera pergi. "Lepaskan. Aku tidak mau dibodohi oleh kamu yang lebih jauh lagi."
Harley berusaha melepaskan tangan mungil Aruna yang mencekalnya. "Harley, dengarkan aku dulu, urusan kita belum selesai," bentak Aruna dengan wajah yang sulit diartikan. "Tidak ada yang perlu didengarkan. Aku tidak suka gadis penipu dan bertele-tele." Lalu Harley melenggang pergi secepatnya dari tempat tersebut. "Sialan. Cepat kalian pergi. Urusan kita sudah selesai." Aruna mengacak rambutnya karena kesal dan menyuruh beberapa pria bayarannya untuk segera pergi. Usahanya untuk menjebak Harley sia-sia. "Sialan. Buang-buang waktu saja. Bisa-bisanya aku bodoh begini. Di mana dirimu yang dulu, Harley? Aku tidak boleh lengah dengan gadis-gadis seperti Aruna," gumam Harley dalam hatinya sambil mengendarai mobil. Setelah dari tempat Aruna, Harley akan kembali ke restonya kembali. Dia akan menelepon Rahel. Beberapa menit kemudian, sambungan telepon tersebut mulai terhubung. "Halo, Rahel, kamu sedang apa?" tanya Harley yang sedang menelepon pujaan hatinya. "Aku sedang mempersiapkan surat-surat yang digunakan sebagai syarat membuat visa dan paspor." "Kamu sedang apa, Harley?" tanya Rahel kembali di seberang telepon sana. "Oh, aku ganggu?" "Iya. Tadi sudah saya cek, ternyata Linda tidak bekerja dan kemungkinan besar Aruna itu adalah Linda. Aku tadi sempat dijebak olehnya," jawab Harley yang masih menelepon Rahel. "Tidak ganggu? Maksud kamu Linda menyamar menjadi Aruna?" "Dijebak gimana ya?" tanya Rahel penasaran. "Iya, bisa dikatakan seperti itu bahwa Linda menyamar sebagai Aruna. Dia menjebak aku agar menuruti semua kemauannya," jawab Harley menjelaskan kepada Rahel mengenai Aruna. Harley kemudian memutuskan sambungan telepon secara sepihak karena sedang mengendara. Tiba-tiba Harley dikepung oleh 3 mobil jeep berwarna hitam di sebuah jalanan yang sepi. Lalu Harley segera mematikan mesin mobilnya. Terpaksa Harley harus turun. "Kalian siapa? Beraninya main keroyokan?" tanya Harley dengan tatapan mata tajamnya kepada beberapa pria yang mengepungnya. "Serahkan mobil kamu, maka kami tidak akan mengganggu kamu." Beberapa pria tersebut ingin merampas mobil milik Harley. "Oh, jadi kalian adalah bandit. Siapa pemimpin kalian?" tanya Harley dengan nada geram. "Cepat serahkan mobil Anda. Kalau tidak kamu akan celaka anak muda." Bandit yang berkepala botak dan berkumis mengancam Harley sambil meringis. Harley segera menyiapkan rencana untuk mengelabui para bandit tersebut. "Kalian tidak takut jika ditangkap polisi?" tanya Harley yang sedang mengelabui para bandit tersebut dengan pertanyaan. "Maksud kamu apa?" "Hahaha. Polisi itu pecundang, nyatanya kami tidak pernah tertangkap. Kami tidak takut sedikit pun dengan para polisi anak muda." Bandit itu mengeluarkan sikap sombongnya. Dalam situasi tersebut, Harley memanfaatkan waktu untuk mengirim via chat WA kepada petugas kepolisian dan mengirimkan area yang dipijaki Harley saat ini. Setelah selesai, Harley terus memancing pembicaraan para bandit tersebut agar lengah dan tidak melarikan diri. Beberapa menit kemudian, polisi mulai berdatangan dan menodongkan senjata revolver kepada para bandit yang lengah dan sombong tersebut. "Cepat kalian angkat tangan atau saya akan menembak kalian." Polisi memberi instruksi agar para bandit itu menyerah. "Baik. Ampun Pak Polisi, kami hilaf." Akhirnya para bandit tersebut diborgol oleh pihak kepolisian dan akan dibawa ke kantor kepolisian. "Anda Harley juga harus ke kantor polisi sekarang juga untuk ditindaklanjuti," ucap salah satu polisi yang memakai kacamata hitam tersebut dengan memperlihatkan senyuman hangat kepada Harley. "Siap, Pak Polisi." Harley lalu memberi hormat kepada salah satu polisi tersebut dan berjalan untuk menaiki mobilnya kembali. Harley segera menyalakan mesin mobilnya dan segera tancap gas lalu mengekor mobil polisi yang ada di depannya. Selama 10 menit berkendara, Harley dan para mobil polisi tersebut sampai di kantor kepolisian. Bandit-bandit tersebut diarak menuju kantor kepolisian dengan tangan yang sudah diborgol.
Harley kemudian duduk di ruang depan kantor polisi dan menunggu dipanggil oleh petugas kepolisian. Anda, Harley, yang waktu itu bersama dengan Nona Rahel? Tanya polisi itu yang masih ingat dengan Harley. Benar, Pak, jawab Harley datar. Kamu harus berhati-hati lagi karena Anda sedang diincar oleh komplotan bandit yang lainnya, karena Anda sudah terlibat dalam penangkapan bandit kelas kakap seperti atas nama Mahendra, ungkap polisi itu agar Harley tetap waspada. Oh, begitu, iya Pak. Lantas, dengan kasus Mariska bagaimana? Apa dia terbukti bersalah? Tanya Harley penasaran. Nona Mariska tidak jadi ditahan, karena kejiwaannya sedang tergoncang dan sekarang dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Jika kondisi kejiwaannya sudah normal, baru kita menindaklanjuti kembali. Polisi tersebut memberitahukan secara detail mengenai beberapa kasus yang sempat ditanganinya. Oh, begitu, ya Pak. Jadi, saya harus bagaimana ya? Tanya Harley kepada polisi tersebut. Tidak lama muncul polisi lainnya yang berbadan gemuk berjalan mendekati Harley seraya berkata, "Nak, menurut laporan dari bandit-bandit yang sudah kami tangkap, mereka adalah suruhan dari orang yang bernama Linda Aruna. Dia adalah gadis yang sudah lama terlibat dalam perampokan. Namun akhir-akhir ini dia vakum dan yang aktif melaksanakan tugas adalah pengawal bandit tersebut. Kami dari pihak kepolisian akan menggerebek kediaman Linda Aruna," ungkap polisi itu secara tegas dan detail sambil duduk di bangku yang disediakan. Jantung Harley bergemuruh dan geram karena karyawannya juga terlibat dalam komplotan penjahat. Derdrit. Ponsel Harley mulai bergetar dan tertera nama Kinzo. Papa Harley sedang meneleponnya. Lantas, Harley segera mengangkat telepon tersebut. "Halo, ada apa, Pak?" tanya Harley kepada papanya. "Harley, kamu di mana? Resto cabang 3 milik kita sedang dirampok oleh kawanan bandit yang membawa senjata api. Mereka berhasil membawa uang jutaan rupiah. Papa sudah menghubungi pihak kepolisian dan akan ditindaklanjuti." Kinzo menjelaskan bahwa resto milik keluarganya dalam keadaan gawat. "Apa? Harley juga berada di kantor polisi karena tadi Harley sempat diserang. Ada korban yang terluka gak, Pak?" tanya Harley dengan wajah panik. "Salah satu karyawan terluka karena terkena pisau tajam dari kawanan bandit tersebut, karena karyawan tersebut berusaha melawan dan sekarang dia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Harley, kamu harus berhati-hati jika pulang. Papa sudah menyiapkan orang untuk menjaga rumah dan beberapa cabang resto kita yang terancam bahaya." Lalu sambungan telepon tersebut mulai terputus secara sepihak. Episode 57. Harley masih di kantor polisi dengan pikiran yang tidak karuan. Dalam kondisi seperti apapun, terpaksa dia harus segera pulang karena jiwa dan raganya terasa lelah. "Pak Polisi, saya pamit undur diri untuk segera pulang." Harley dengan santun berpamitan dengan petugas kepolisian dan segera beranjak dari tempat duduknya. "Iya, silakan. Anda harus lebih berhati-hati karena Anda sedang diincar oleh komplotan bandit penjahat. Jika ada orang yang berusaha berbuat jahat segera chat atau telepon di nomor WA kami. Kami siap membasmi kejahatan." Polisi yang mempunyai tahi lalat di pipinya memberi nasihat dan siap menangani kasus kriminal. Beberapa menit kemudian, Harley sudah berada di tempat parkir mobil. Tidak lama dia mulai menyalakan mesin dan segera tancap gas. Selama 10 menit berkendara, dia sudah sampai di depan rumahnya. Lalu Harley segera turun dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya. Dia melangkahkan kaki secara cepat menuju kamarnya. Namun, Putriana tiba-tiba berkata, "Harley, akhirnya kamu pulang juga. Mama mengkhawatirkan kamu." Terdengar berita resto kita diserang oleh komplotan bandit, yang merampas uang pemasukan resto dan melukai salah satu karyawan, ucap Putriana dengan nada sendu. Putriana sedang bersama Anjani sedang menonton TV di ruang keluarga.
Secara berangsur-angsur mereka terlihat rukun. Iya, Ma. Harley juga sempat dihadang oleh komplotan bandit dengan naik mobil jeep berwarna hitam. Untungnya Harley bisa tepat waktu bisa menghubungi petugas kepolisian. Harley yang menempatkan bokong di sofa sambil menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Saat tengah asyik bercerita tiba-tiba Harley dan Putriana mendengar Anjani sedang muntah-muntah di wastafel. Huek, huek, huek. Tante sakit, ya. Apa Harley harus panggil dokter ke sini? Tanya Harley yang mengkhawatirkan kondisi mama tirinya. Tidak perlu, Harley. Nanti juga sembuh. Saya akan membuat minuman serbuk jahe untuk menghilangkan rasa mual, jawab Anjani dengan suara agak serak karena habis muntah. Anjani, jangan-jangan kamu hamil. Sudah diperiksa ke dokter belum kandungan kamu? Tanya Putriana menyelidik dan curiga kalau Anjani sedang hamil. Belum, Mbak. Nanti saya akan periksa ke dokter. Untuk saat ini kondisi belum aman. Anjani masih takut keluar, jawab Anjani yang masih membersihkan wastafel karena kotor. Kalau mau kamu periksa ke dokter bisa diantar Harley jika dia sudah luang waktu dan tidak capek. Putriana memberi saran kepada Anjani. Tidak biasanya Putriana perhatian seperti itu. Apakah dia sudah berubah? Atau mungkin dia merasa lebih tenang jika dia mempunyai teman di rumahnya yang biasanya sepi senyap, hanya ada Art yang sibuk bekerja menyelesaikan pekerjaan rumah hingga sore kadang malam baru kelar. Iya, Mbak. Kapan-kapan saja, saya masih pusing. Saya pergi ke kamar dulu. Anjani segera berjalan menuju kamarnya karena kepalanya pusing, mungkin dari efek sedang ngidam. Terserah kamu saja, jawab Putriana datar sambil nonton acara berita di TV, dan ngemil berbagai camilan yang terdapat di meja depan. Putriana duduk. Ma, aku mau mandi dulu ya. Badan Harley sudah bau asem. Harley bergegas menuju kamar mandi yang terdapat di dalam ruangan tidak jauh dari tempat tidurnya. Setiap kamar yang dihuni oleh keluarga Harley memiliki kamar mandi dalam sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk berjalan. Iya, sayang. Jangan lupa makan ya, kata Cynthia yang menawarkan Harley untuk segera makan. Siap, Ma. Lalu Harley bergegas ke kamarnya dan segera mandi. Perlahan-lahan dia mengguyurkan air ke seluruh badannya hingga terasa lebih segar setelah seharian terkena polusi debu. Beberapa menit kemudian, Harley telah selesai mandi dan berganti pakaian. Dia akan melaksanakan sholat Isya. Dia terinspirasi dengan Rahel, seorang wanita yang rajin beribadah tidak seperti dirinya yang kadang-kadang lupa menjalankan kewajiban untuk beribadah. Dibentangkannya sajadah ke arah kiblat, lalu Harley melaksanakan sholat Isya dengan khusyuk. Beberapa menit kemudian, Harley selesai sembahyang Isya dan dilanjutkan dengan berdoa. Tidak lama dia berganti pakaian dengan piyama lalu dia segera tertidur. Pagi itu Rahel sedang membuat sarapan yang berupa pecel lele yang dia buat sendiri. Ibunya Cynthia pagi ini sengaja akan libur bekerja di resto karena di rumah sedang mengadakan pekerjaan membuat pintu gerbangnya yang akan dikerjakan oleh para pekerja dari tetangganya sendiri. Bunda, ini sudah matang pecel lelenya, ayo kita sarapan. Ajak Rahel kepada Cynthia yang baru saja selesai menyapu halaman yang banyak daun-daun kering dari pohon mangga yang berjatuhan. Cynthia lalu mencuci tangan dan langsung bergabung untuk sarapan. Rahel, visa dan paspor kamu sudah diurus belum? Tanya Cynthia kepada Rahel dengan penuh perhatian. Sudah, Bunda. Alhamdulillah kemarin saya langsung ke tempat pembuatan visa dan paspor dan suratnya sudah jadi dalam hari itu juga, jawab Rahel dengan wajah berbinar sambil memakan pecel lele dengan lahap. Syukurlah. Tapi nanti selama sepekan Bunda di rumah sendirian, ucap Cynthia dengan nada sendu karena galau. Bunda suruh Bu Ranti saja untuk menemani saat Rahel tak ada. Bu Ranti, kan janda dan anaknya hanya satu dan bisa tidur di sini agar rame. Rahel memberi saran kepada ibunya.
Rahel sebenarnya juga sedih jika harus berpisah sepekan dengan ibunya yang sangat dia cintai. Namun, bagaimana lagi, demi menggapai cita-citanya Rahel harus berkorban terlebih dahulu. Betul juga saran kamu, Nak. Ya sudah, nanti Bunda coba menanyakan, jawab Cynthia datar. Ya sudah. Ya, Bun. Rahel akan berangkat kuliah dulu. Rahel yang telah selesai sarapan akhirnya dia harus segera pergi ke kampus. Hati-hati ya, Nak, jawab Cynthia sambil tersenyum kepada Rahel dengan senyum hangat keibuan. Siap. Bunda juga harus berhati-hati, ucap Rahel sambil mencium tangan ibunya dengan taksim. Lalu Rahel segera beranjak ke kampus seperti biasa dia akan berjalan kaki. Dia sangat senang berjalan kaki karena suasana di pagi hari amatlah sejuk dan bisa meramaikan hati karena burung-burung pipit berdendang dengan merdu. Selain itu, badannya menjadi lebih sehat dan bugar. Di tengah perjalanan dia berpapasan dengan Harley yang juga sedang berjalan kaki. Tidak lama dia berkata, "Nona Rahel, ayo kita berangkat bareng." Tiba-tiba Rahel dikejutkan dengan suara Harley yang menyapanya dari arah sampingnya. "Harley, kamu kok jalan kaki? Kemana mobil kamu? Kamu tidak capek?" Tanya Rahel yang mengkhawatirkan Harley yang sedang berjalan kaki karena tidak biasanya dia berbuat seperti itu. "Lo kata kamu, kan jalan kaki itu sehat, ya aku mencoba jalan kaki saja. Tadi aku naik angkot dari jalan raya dekat rumahku. Aku ingin merasakan menjadi rakyat biasa yang hidup di tengah-tengah warga yang saling guyup rukun," ungkap Harley sambil menoleh ke arah Rahel dan memberikan senyum termanis kepada gadis idamannya. "Bukan kata aku, Harley. Sejatinya memang berjalan kaki itu membuat kita sehat tidak penyakitan, kan? Anak Sultan mau naik angkot juga ya?" Rahel meledek Harley karena gemas. "Bisa saja kamu, Nona. Selain itu juga agar orang yang mengincar diriku akan kehilangan jejak karena mereka sudah mengetahui jenis dan plat mobil milikku. Aku lagi diincar para bandit karena aku sudah menjebloskan salah satu petinggi bandit ke tangan polisi. Jadi aku harus berhati-hati agar tidak mati konyol." Harley menjelaskan mengenai latar belakang dia berjalan kaki. "Benarkah? Kehidupan orang kaya itu ternyata tidak tenang ya. Banyak yang mengincar harta kekayaannya," ucap Rahel seketika karena iba melihat keadaan kekasih hatinya sedang nelangsa.